Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Kiranya kasih setia Tuhan selalu menyertai kita semua. Mari kita mengawali doa keluarga hari ini dengan bersaat teduh sejenak. Kita akan menaikkan pujian dari PKJ 200, Ku diubahnya. Kita akan menyanyikannya 2 kali. Ku diubahnya saat ku berserah kepada Yesus. Ku diubahnya hingga jadi baru dan menjadi miliknya. Kegebaran lama telah lenyap dan yang baru lebih berkenan. Ku diubahnya saat ku berserah dan menjadi miliknya. Ku diubahnya saat ku berserah kepada Yesus. Ku diubahnya hingga jadi baru dan menjadi miliknya. Kegemaran lama telah lenyap dan yang baru lebih berkenan. Ku diubahnya saat ku berserah dan menjadi miliknya. Benar saudara-saudara, kita diubah oleh Tuhan jika kita berserah kepadanya. Mari kita menaikkan doa kepada Tuhan sebelum mendengarkan firman-Nya. Bapa kami yang ada di sorga, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Kami bersyukur untuk hari yang baru, di mana kami masih diberi kesempatan untuk beribadah kepadamu. Kami masih diberi kesehatan, masih diberi nafas hidup, masih dapat menikmati anugerah Tuhan yang Engkau anugerahkan pada kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Bersabdalah, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarnya. Urapilah hamba-Mu yang akan membawakan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang menolong, agar ia dapat menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara, opa oma yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita berjumpa kembali di dalam doa keluarga Sabtu 23 Oktober 2021. Inspirasi kebaikan yang akan kita renungkan pada hari ini dengan tema hati yang peduli. Alkisah ada satu cerita. Pada tanggal 27 Oktober, seorang bayi laki-laki lahir di tengah keluarga petani di Brasil. Karena kemiskinan, pada usia 4 tahun, ia menjadi seorang penjual kacang di jalanan. Dan di usia sekolah dasar, anak ini bekerja sebagai tukang semir sepatu bersama kedua temannya. Pada suatu hari seorang pemilik toko datang untuk menyemirkan sepatunya. Ketiga anak itu langsung mengemuruninya. Ia mengeluarkan 2 koin dari sakunya dan berkata, "Siapa yang paling membutuhkan uang? Dan kalian akan menyemir sepatu saya, dan upahnya $2. Saat itu
upah semir sepatu 20 sen. Seorang anak maju dan berkata, "Dari pagi saya belum makan dan mungkin saya mati kelaparan." Anak lainnya menjawab, "Bahan makanan di rumahku sudah habis dan saat ini ibuku sedang sakit. Dan jika aku pulang tidak membawa uang, aku akan mendapat pukulan." Dan anak ketiga menjawab, "Aku akan menyemir sepatu bapak dan memberikan uang tersebut kepada kedua temanku ini yang sangat membutuhkan, masing-masing $1, sebab saya sudah makan tadi siang." Pemilik toko itu merasa terharu, dan setelah anak ketiga itu menyelesaikan pekerjaannya menyemir sepatu, uang $2 benar-benar dibagikan kepada kedua temannya tersebut. Anak yang konsisten dan baik hati berkorban bagi teman-temannya. Keesokan harinya, pemilik toko datang lagi dan menemui anak itu dan mengajaknya bekerja di toko miliknya sepulang sekolah. Dan saat itu usia anak tersebut sudah berusia 12 tahun. Anak tersebut sangat paham kalau nasibnya berubah karena ia peduli kepada temannya. Dan sejak saat itu dia bertekad untuk membantu orang lain yang lebih membutuhkan. Akhirnya ia berhenti dari sekolah dan bekerja sebagai buruh pabrik. Kemudian ia mendirikan serikat buruh pada usia 21 tahun. Dan kemudian dia memperjuangkan hak-hak buruh pada usia 45 tahun. Ia mendirikan Partai Buruh. Pada tahun 2002, dia mengikuti pemilihan presiden Brasil dengan slogan kampanyenya, "Hapuskan kelaparan dan menang." Dan di tahun 2006, ia terpilih kembali untuk masa jabatan 4 tahun yang kedua. Selama 8 tahun pemerintahannya, ia merealisasikan janji kampanyenya. Ia berhasil membuat 93% anak-anak dan 83% orang dewasa di Brasil cukup makan 3 kali sehari. Negara Brasil yang dipimpinnya berubah dari dinosaurus pemakan rumput menjadi singa jantan benua Amerika. Satu kali lompatan, Brasil masuk dalam deretan 10 besar kekuatan ekonomi di dunia. Siapakah dia? Dia adalah Luiz Inácio Lula da Silva, Presiden Brasil yang mengakhiri masa jabatannya di tahun 2010 dengan penuh kesuksesan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, moral dari cerita ini mengingatkan kita juga, kalau kita menaruh perhatian kepada orang lain, maka kita juga akan semakin tidak khawatir dengan diri kita sendiri. Jika kita tidak mengkhawatirkan diri sendiri, maka kita kehilangan penderitaan serta menghadirkan sukacita dan kebahagiaan. Mazmur 41 ayat 2 dan 3 menyatakan, "Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi." Kiranya Tuhan menolong kita. Amin.
Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, terima kasih Tuhan untuk hari yang selalu baru yang Kau beri. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesehatan yang Kau berikan pada kami pada hari ini, sehingga pagi ini kami dapat beribadah menaikkan doa syafaat ini. Kami mohon pimpinan-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami ingin berdoa untuk Yaski, YKB, Yayasan Sabda, media cetak online lainnya. Kami berdoa untuk Yayasan Sabda organisasi dalam pelayanannya melalui digital, Alkitab online, dan menyediakan bahan untuk belajar Alkitab, tafsiran, alat-alat pendukung lainnya, Alkitab suara, video cerita, Alkitab, dan lain-lain, agar semuanya diberkati menjadi alat untuk belajar firman dan bertumbuh dalam kerohaniannya. Tuhan, kami bersyukur Tuhan dengan adanya pelayanan melalui video digital, online, dan lain-lain, sehingga semakin banyak yang ingin belajar dan bertumbuh. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Yayasan Komunikasi Bersama, pelayanan melalui siaran radio, TV, media cetak, renungan harian untuk anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, lansia, semuanya Tuhan pakai untuk memberitakan Injil, kabar sukacita, memelihara, menguatkan iman para pendengar dan pembacanya, agar Tuhan pakai segala bentuk pelayanannya agar boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, kami juga berdoa bagi kecukupan dana operasional. Kiranya Tuhan yang akan mencukupkan dalam segalanya. Tuhan, kami juga berdoa bagi mereka yang melayani di yayasan ini, agar Tuhan berikan hikmat yang dari Tuhan, dapat memikirkan dan menyiapkan materi firman dengan baik. Kami juga berdoa bagi para pendengar dan pembacanya, agar Roh Kudus bekerja melalui firman-Nya. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, terima kasih padamu Bapa, dengan atas anugerah-Mu ya Tuhan. Engkau telah pakai saudara-saudara kami dalam pelayanannya agar menjadi berkat. Tuhan, kami mau menyerahkan doa kami yang kurang sempurna ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Haleluya, amin. Saudara-saudara, kita akan mengakhiri doa keluarga hari ini. Kiranya firman Tuhan yang telah kita dengar dan renungkan senantiasa menjadi penerang setiap langkah kita untuk menyatakan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetaplah bersukacita untuk mewartakan kasih-Nya. Mari kita mengangkat pujian dari PKJ 231 bait pertama dan kedua. Di dalam suka, di dalam duka. Di dalam suka, di dalam duka, Yesus temanku, penghiburku. Hatiku rindu datang padanya, mengharap kasih dan sayangnya. Bersama Yesus ku takkan bimbang, walaupun badai menerpaku. Aku percaya akan bimbingannya, hidupku damai bersamanya. Tiada yang dapat memimpin aku, hanyalah Yesus penuntunku. Aku memohon kesediaannya, tinggal sertaku selamanya. Bersama Yesus ku takkan bimbang, walaupun badai menerpaku. Aku percaya